Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala aidan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa atas zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan ikhtiar kita menambah bekal dalam melaksanakan tugas dan fungsi hidup di dunia yang tidak lain adalah untuk beribadah pada Allah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Pagi ini kita bersama kembali oleh Allah diberikan kesempatan. Kesempatan itu adalah karunia yang amat berharga. Tentu sebagai orang beriman akan memanfaatkan sebaik-baiknya dengan terus memperbanyak amal saleh kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran pada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, tema kita pagi ini adalah menumbuhkan karakter seorang muslim. Tapi di awal saya bacakan satu surat Al-An'am ayat 153. Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'us subula, jangan mencari jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Karena kalau engkau menempuh jalan yang lain akan menjadi kacau. Akidahmu kacau, keluarga, kehidupan keluarga kacau, masyarakat dan seterusnya. Karena selain jalan Allah adalah jalannya syaitan. Fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini diwahyukan oleh Allah agar kita benar-benar menjadi insan yang muttaqin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan makna dari tema kita pagi ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi karakter itu artinya satu tabiat, dua sifat kejiwaan seseorang, yang ketiga akhlak atau budi pekerti, yang keempat adalah watak atau pada intinya ciri khas diri seseorang. Jadi karakter seseorang terkait dengan tabiat ini, maka pada diri seseorang ada tabiat dasarnya, ada 4 macam tabiat.
tabiat bahimiyah, tabiat syahudiyah, tabiat syaitoniyah, dan tabiat rububiyah. Jadi yang pertama bahimiyah itu tabiat binatang memamatiyah, tidak ganas, pandai melakukan pendekatan untuk memperoleh sesuatu, tapi dinikmati sendiri. Jadi setelah mendapatkan sesuatu dinikmati sendiri, itu tabiat. Yang kedua sabuiyah itu tabiat binatang buas. Untuk meraih atau memperoleh sesuatu itu dengan menyakiti pihak lain. Jadi untuk seperti harimau itu ingin memakan daging ya harus membunuh mangsanya. Apakah itu kijang, apakah itu kambing, bahkan kerbau pun, untuk memperoleh sesuatu dengan menyakiti orang lain. Nah, pada diri manusia itu ada tabiat-tabiat seperti itu. Pandai melakukan approach, pendekatan, tapi setelah memperoleh hanya untuk kepentingan diri. Tapi yang kedua tadi dengan menyakiti orang lain. Yang ketiga, tabiat syaitannya. Tabiat syaitan selalu berusaha untuk mempengaruhi orang lain, membujuk agar mereka itu bersama-samanya terjerumus ke jurang kemaksiatan, lembah kehinaan. Itu tabiat syaitan. Jadi selalu berusaha untuk mengajak kawan, mau berbohong mengajak kawan, tabiat syaitan. Mau tidak ke masjid mengajak kawan dan lain sebagainya. Jadi tabiat yang memberikan pengaruh di filsafat itu. Nah, yang keempat ini tabiat rububiyah. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi tabiat pengasih, penyayang, hidupnya penuh keteduhan, kedamaian, selalu menolong orang yang lain, dan seterusnya. Jadi yang tiga tadi kita tinggalkan tabiat itu, maka Allah memberikan petunjuk agar mereka tetap di jalan Allah, tidak mengikuti tabiatnya binatang memamatiyah, binatang buas, maupun tabiat syaitannya, tabiat rububiyah. Pengasih, penyayang, penuh keteduhan, kedamaian, suka menolong orang lain, menghormat kepada orang lain. Ini yang kita kembangkan. Jadi kalau menumbuhkan karakter seorang muslim ya seperti itu. Tadi juga saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba. Jadi bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur, ke barat. Bukan. Ini sebab ketika Rasulullah SAW menerima wahyu surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa waliyannaka qiblatan tardhaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi perpindahan kiblat. Jadi yang semula ke Baitul Maqdis, Allah mewahyukan karena Nabi senantiasa menghadap ke langit memohon kepada Allah. Setelah hijrah ke Madinah itu Rasulullah kesenangannya sebetulnya kiblatnya itu adalah di Ka'bah. Maka kalau di Masjidil Haram, walaupun itu kiblat pertama masih di Baitul Maqdis, tapi mengambil posisi bagaimana supaya di samping menghadap ke Ka'bah langsung juga ke Baitul Maqdis. Tapi setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 144 tadi, maka di Madinah itu kan ada masjid Qiblatain. Jadi kalau kita ziarah itu biasanya setelah Masjid Kuba, kemudian Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi semula di sana, kemudian menjadi di sini. Nah, disitulah orang Yahudi itu mencemooh Rasulullah. Jadi
mencemooh, mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengikuti Muhammad, menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram, maka untuk menenangkan Allah menurunkan wahyu. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' wala nuwalliyannaka qiblatan tardhaha wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi kebaikan itu bukan engkau menghadap ke sana atau mana, tidak, tapi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Kebaikan itu adalah aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman juga kepada malaikat, iman juga kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Demikian juga kebaikan itu adalah engkau nafkahkan harta yang engkau cintai itu kepada kerabatmu. Atal mala ala hubbihi. Jadi mensedekahkan, memberikan sesuatu yang dicintai, yang kita ini masih senang, kita ini masih juga ingin menikmati, tapi sesuatu yang kita senangi itu juga atal mala dzawil qurba, pada kerabat kita, keluarga kita, wal yatama, pada anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal banas sabil, demikian juga orang yang ibnu sabil, seperti ya untuk kebaikan. Demikian juga seterusnya. Atama al-hubbi dzawil qurba wal yatama sakin wa banas sabil wasailin al-farqan. Jadi orang yang berhutang. Wa aqama sholata, kebaikan adalah menegakkan salat. Wa ata zakat, dan membayar atau menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kebaikan adalah menepati janji bila berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba'sa. Was-sabirin, mereka sabar ketika menghadapi berbagai ujian, cobaan, tantangan. Tetap istiqomah beraktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Aqama sholata wa ata zakata wa mufuna bi ahdihim was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba'sa. Ulaika alladziina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 177. Disinilah baru kita masuk kepada karakter. Risalah yang dibawa oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, dan ada muamalah dunia. Yang keempat-empatnya ini tidak boleh dipisahkan. Jadi akidah, ibadah, akhlak, muamalah dunia. Nah, yang ketiga ini karakter yang harus kita tumbuhkan, kita tanamkan, kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita rawat pada diri kita. Akhlak yang kita implementasikan dalam muamalah dunia, dalam hubungan dengan sesama manusia. Maka di situ diatur dengan keluarga bagaimana, dengan tetangga bagaimana, dengan tamu bagaimana, dengan khalayak bagaimana, dengan sesama bagaimana, dengan lain jenis bagaimana, bahkan dengan agama lain harus bagaimana. Maka diatur di situ. Kemudian ulama tauhid itu menyederhanakan, kemudian di situ ada iman, Islam, ihsan. Karakternya pada ihsannya ini. Ibarat sebuah bangunan iman, Islam, ihsan itu, ini masjid kita, masjid Ramadan, yang megah, teduh, nyaman untuk kita beribadah ini. Akidahnya ya, fondasinya yang pilar-pilar itu akidah. Jadi imannya di sini. Islamnya itu ya
pintunya, ya jendelanya, ya dindingnya, ya atapnya, ya Islam. Ihsannya apa? Arsitekturnya. Jadi dilihat dari jauh sana indah, dari depan indah, dari samping. Ini arsitektur. Nah, karakter umat Islam itu nampak dari situ, dari akhlaknya, dari arsitekturnya. Buah dari akidah, iman yang kuat, yang terus kita rawat, kita perkokoh, ibadah yang juga kita berupaya untuk terus berusaha secara ikhlas, khusyuk, apa yang kita lakukan semata karena Allah, maka buahnya adalah akhlak. Jadi akhlak atau karakter ya bahasa lainnya itu buah dari akidah ibadah. Terkait dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mirah wa in kana." Saya jamin akan dibangunkan rumah di surga bagi siapa yang menghindari sekitar dalam hidupnya, yang tidak mau cekcok, tidak mau tengah. Kata Rasulullah, dijamin dibangunkan istana di kebun surga. Karena siapa yang meninggalkan sekitar. Ya. Bahkan kalau dalam surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh bahagialah orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka yang meninggalkan tutur kata yang tidak berguna. Apalagi perbuatan yang tidak manfaat, apalagi kemudian cekcok sengketa. Saat ini kita berada di salah satu dari syahrul Quran. Disebutkan oleh Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi Allah saat menciptakan langit dan bumi ini, maka ditetapkan pula dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Quran, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh ada sengketa, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh saling mendolimi, mencaci dan lain sebagainya. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, meningkatkan ibadahnya, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Bagaimana amanu amil soleh, iman beramal soleh kita. Amal soleh yang kita berikan. Perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, di dalam hadis Nabi ditegaskan, di antara 4 syahrul Quran itu yang terpisah adalah Rajab. Kemudian yang ketiga atau yang 2, 3, 4 ini secara runtut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sekarang kita beri penghujung terakhir bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita masuk pada tahun baru 1442 Hijriah, Muharram. Ini benar-benar kita tinggalkan perilaku yang tidak baik, menyakiti sesama, menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya. Kita jadikan Syahrul Quran ini untuk menanamkan itu sekokoh-kokohnya, yang kemudian kita rawat seterusnya dalam perjalanan hidup kita ini. Karena itu memang. Lalu yang kedua, zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Untuk siapa? Liman tarakal kadhib. Bagi siapa yang tidak mau berdusta, yang meninggalkan kebohongan, dibangunkan rumah di tengah-tengah surga fi wasatil jannah. Nah, yang terkait dengan karakter ini, zaimun
bibaitin fil a'lal jannah, di surga tingkat yang tertinggi. Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Liman hasana qulubuh, bagi siapa yang terus berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Jadi ternyata karakter itu yang menjadikan kita disiapkan a'lal jannah, surga tingkat yang tertinggi. Maka disinilah iman, Islam, ihsan, buah daripada akidah, ibadah, maka jadilah ihsan. Maka tema kita pagi ini adalah bagaimana membentuk diri kita untuk menuju tempat a'lal jannah, surga tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu kita berupaya untuk terus memperkokoh iman kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan saya, kemudian dirawat, tetap istiqomah, kalau kita menghadapi berbagai ujian, tantangan, maka tetap apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita jalankan, apa yang dilarangnya itu kita tinggalkan, dan apa yang diberikan atau petunjuk-petunjuknya itu kita berupaya untuk mengikuti petunjuk itu. Nah, disinilah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh disediakan untukmu istana di surga. Jadi penanaman karakter atau membentuk diri kita agar berakhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Maka mulai dari tutur kata saja Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Karakter kita seorang muslim itu kaulan sadidah. Tutur kata, kalau bertutur kata, tutur katanya yang benar, yang tidak berguna, yang tidak benar, yang sia-sia kita tinggalkan. Kaulan sadidah, kaulan ma'rufah, tutur kata yang ma'ruf, yang baik. Kaulan karimah, tutur kata yang mulia. Pada orang tua sudah seperti itu, kepada anak yatim seperti itu. Petunjuk Allah seperti itu. Kaulan layyinah, tutur kata yang santun. Jadi bertutur kata itu yang santun, yang meneduhkan bagi siapa yang diajak bicara atau yang mendengarkan tutur kata. Yang harus kita bangun dalam diri kita, karakter Islam itu seperti ini. Kaulan layyinah, kaulan balighah, tutur kata yang mengesankan, yang memberikan harapan. Semua itu Quran. Jadi kaulan sadidah, kaulan karimah, kaulan ma'rufah, kaulan layyinah, kaulan balighah itu Quran semua. Allah memberikan petunjuk ini baru tutur kata. Maka kalau kita perhatikan petunjuk Allah surat Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi petunjuk Allah seperti itu. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap santun satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Tadi malam saya ngaji di Masjid Al-Maksum Jalan Serat Kalimantan. Kita Riyadhus Shalihin, babnya itu pergaulan dalam masyarakat. Hadis-hadis atau contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Ada sekelompok anak-anak Nabi sedang lewat, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Pendidikan yang kita lakukan. Jadi tidak menganggap bahwa anak-anak saja kok.
lewat begitu, tapi memberi contoh assalamualaikum, semua berdua waalaikumsalam. Kemudian hadis yang berikutnya, ketika di Madinah ada seorang hamba sahaya, waktu itu masih belum habis ya, Islam datang juga termasuk menghapus perbudakan. Suatu ketika Nabi itu dipegang kainnya, dituntun Arafah, Nabi mengikuti. Begitu rasa hormatnya Nabi walaupun kepada hamba sahaya. Contoh-contoh perilaku yang diperbuat oleh Rasul. Bagaimana di rumah ketika Aisyah ditanya apa yang dilakukan oleh Rasul? Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Tapi ketika ada panggilan sholat, ditinggalkan oleh Rasulullah menuju ke tempat sholat di masjid. Ini contoh kehidupan. Fabima rahmatin minallah linna. Jadi yang harus kita kembangkan, kita tanam, kemudian kita praktekkan pada kehidupan kita, bagaimana kita bersikap santun, rasa hormat, menghargai satu dengan yang lain. Kalau surat Al-Hujurat ayat 13 kan jelas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini ketika Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat masuk ke dalam Ka'bah. Setelah itu ketika mau keluar di pintu Ka'bah itu datang waktu sholat. Nabi memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan. Waktu itu belum ada sound system seperti yang kita nikmati saat ini kalau kita di tanah suci ataupun baik itu haji maupun umrah. Tapi Bilal ini mencari tempat yang tinggi, memanjat. Banyak orang yang risau, mencemooh sahabat Bilal. Kira-kira kalau bahasa Malang itu, sahabat Bilal itu kan berkulit hitam. Rupanya seperti itu, disitulah kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada khalayak yang di pelataran Ka'bah ini. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tadi ini diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki perempuan, kemudian berkembang berbagai bangsa suku dan lita'arafu saling mengenal. Ta'aruf ini kita kembangkan, tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Adanya perbedaan-perbedaan, adanya karakter yang juga berbeda, budaya yang berbeda. Apalagi kita di Indonesia ini. Di Indonesia ini hampir 800 suku yang ada di Indonesia. Wilayah yang luas mencapai 17.540 pulau itu, yang resmi berpenghuni 6.000 sekian pulau, macam-macam. Berita apa? Qur'annya kana nasu ummatan wahidatan, manusia adalah umat yang satu, yang diciptakan oleh Allah yang satu tanpa sekutu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang paling takwa. Jadi berangkat dari ketakwaan itu, kemudian ibadah yang tertib, yang khusyuk dan ikhlas, buahnya adalah. Jadi asbabun nuzul seperti itu. Tidak perlu mencemooh, mengelakkan, menjustifikasi yang tidak baik dan mustahil. Nah, harus ada pada diri kita. Memang ujiannya itu berat, tantangannya itu berat. Karena apa? Memang setan itu diizinkan untuk menggoda kita, anak cucu Adam. Ketika sejak manusia pertama diciptakan itu, wa 'allama Adamal asma'a, ketika Adam diajari nama-nama, malaikat dan penghuni yang lain itu belum tahu, karena mereka itu tahu kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diperintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujudlah kamu kepada Adam, semuanya sujud illa iblis kecuali iblis. Aba wastakbar, mereka tetap takbur. Ya, tidak ada di tempat suci itu orang yang takbur. Dan kesombongan dihilangkan. Maka disuruh keluar. Ketika disuruh keluar, minta diberikan tangguh, artinya diberikan umur yang panjang. Jadi setan itu tidak ada yang mati sampai nanti ditiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala yang pertama itu adalah kiamat. Sangkakala yang kedua adalah dibangkitkan manusia dari alam kubur. Yang kedua permintaannya adalah akan menggoda anak cucu Adam dari depan, dari samping, dari belakang dan sebagainya. Kemudian ada yang tergoda, ada yang tidak tergoda. Di dunia ini, kalau penduduk dunia sekarang ini 8 miliar lebih, umat Islam 27,11%, jadi 2 miliar lebih. Berarti masih banyak yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 miliar itu pun masih ditelisik lagi, itu siapa yang benar-benar waktu bisa benar-benar iman, benar-benar beriman. Nah, di sini tadi intinya Fatimah rahmatnya min Allah lintas. Walaupun tafaddal ghalidul qalbi al-fadl min Allah. Kalau engkau bersikap jahat, bersikap kasar, keras terhadap sesama, tetangga ataupun keluarga, al-fadl min Allah. Justru yang dekat itu akan menjadi jauh. Jadi kita umat Islam itu berkarakter luas dan luas. Luas ilmunya, luas dalam berkomunikasi, dalam fundamental. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ciri kita ini umat Islam memaafkan semua kesalahan siapa saja yang pernah hilang dan salah pada kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, bahkan diperintahkan untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah terhadap semua hal yang kamu hadapi. Bermusyawarah. Ini sudah kita lakukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila dalam bermusyawarah itu telah menetapkan suatu kesepakatan atau ketetapan, fatawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Tidak mungkin 100 orang pikiran semuanya berlian itu lalu dipakai semua. Maka di situ adalah kompromi. Jadi kalau ada idenya yang tidak 100% dipakai, ingat fatawakkal 'ala Allah, kita berserah diri kepada Allah. Nanti suatu saat kita bermusyawarah. Itu karakter dari yang harus kita tanam, kita praktekkan, kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kalau kita perhatikan kembali ke surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Terus pada hakikatnya itu juga pembangunan karakter bagi kita yang berlandaskan petunjuk Allah Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang beriman itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salat. Jadi kita betul mantap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala urusan ketika niat, kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bacaan kita ini doa. Mulai dari apakah kabiro walhamdulillah kasyir, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau wajhatu, atau Allahumma lamani alima abaita. Jadi doa iftitah itu ada 11 macam. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Orang yang luas ilmunya tidak akan sengketa. Karena apa? Oh, ini menggunakan riwayat ini. Yang tidak boleh itu ngarang sendiri, seperti pernah dilawak dengan bangsa Indonesia itu. Jadi ini
Jeneng Roy. Oh iya, Teman Roy. Ya. Jadi ini luas. Akhirnya tercermin saling menghargai, saling memahami. Kemarin kita ada diskusi di Arya Gajaya yang dilaksanakan oleh Kesdam NU Lembaga ke Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Kota Malang. Saya juga diundang, Gus Isra Gunaja diundang, Ketua Muhammadiyah diundang, beberapa pejabat juga datang. Gitu. Kemudian dari Kesbangpol itu mengatakan Malang ini, kerukunan antar umat beragama itu nomor 1 di Jawa Timur, terbaik. Tapi intern, ini Kapolda waktu itu urutan 36. Apa ya? Jadi dari 38 kabupaten kota itu internnya itu nomor 36. Tapi antarnya nomor 1. Ini kan saya katakan itu kan dulu 2016, sekarang sudah nomor 2 juga intern sudah bagus. Buktinya apa? Kemarin di Geraha Cakrawala hari bukan Idul Fitri ya Pak, yang sebelumnya itu halal bihalal dan Muhammadiyah itu bagus sampai sudah itu. Tapi tidak hanya Islam. Beberapa waktu yang lalu, mohon maaf kalau ada di sini, Pak Maya Surya dari BIN telepon saya, Ustaz mohon petunjuk. Kemudian berikutnya Pak Imran ya, masih Intel Kodim ya, Pak Imran telepon. Ini di SMK, salah satu SMK negeri di Malang itu ada murid itu yang tidak mau upacara, tidak mau hormat bendera, tidak mau mengikuti pelajaran agama. Lalu kepala sekolah dia keluarganya itu didamping oleh pengacara. Mau petunjuk bagaimana menyikapi ini. Ya kita lihat orang tuanya asalnya apa. Jadi itu yang sekte Yehova, Kristen Yehova. Ini tidak diakui oleh Kristen itu sebagai Kristen. Jadi saksi Yehova. Karena yang kita sampaikan kepada komunitas, dia tidak mengakui. Lalu bagaimana? Ya undang-undang sistem pendidikan nasional, SPM, sudah undang-undang sistem pendidikan nasional. Di situ kan ada syaratnya mulai dari tingkat ini sampai perguruan tinggi harus mengikuti pelajaran. Demikian juga tata tertib sekolah harus mengikuti itu. Kalau tidak ya tidak, sebaiknya tidak sekolah di situ. Ini membawa. Nah ini juga demikian menghadapi seperti ini juga. Jadi bagaimana karakter kita, karakter Islam yang harus kita bangun dalam. Maka di samping kita ini ta'aruf, tafahum, ta'awun, saling menolong, takaful, saling melindungi di antara kita ini. Itu yang harus ada pada diri kita. Tidak berhenti pada ta'aruf, tapi tafahum, saling memahami, kemudian ta'awun, saling membantu, kemudian takaful, saling melindungi di antara kita. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi bahagia orang beriman tadi itu salatnya khusyuk, menghindari tutur kata yang tidak berguna, membuang jauh-jauh perilaku yang tidak manfaat, apalagi kemudian menyakiti orang. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu mereka yang membayar zakat, melaksanakan perintah membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan, hanya digunakan kepada yang halal, tidak sampai menggunakan itu yang bukan
haknya, bukan suaminya, bukan istrinya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Oleh karena itu kita tidak boleh berlebihan. Yang berlebihan adalah mereka yang melakukan pelanggaran terhadap itu. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Mereka yang memelihara salat. Yang bahagia itu orang yang memelihara salat. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang menerima warisan. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Apa warisannya? Surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Tentu kita semua ini ingin. Apa yang kita lakukan? Kehadiran kita ke sini setiap waktu sholat, baik ada taklim maupun tidak ada taklim. Untuk apa? Untuk memperoleh alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Agar kita nanti berakhir sebagai hamba yang husnul khotimah, tempat kita adalah di surga firdaus yang kekal di sana. Kebahagiaan dan kehidupan yang hakiki, yang abadan-abadan kekal di sana nanti. Jadi apa yang kita lakukan di dunia adalah mempersiapkan untuk kehidupan jangka panjang di akhirat. Itulah para jamaah sekalian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang istiqomah, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, demikian juga dalam hal muamalah dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.